pernah ada problem apa yang paling dar-der-dor? Fokusnya adalah produksinya tetap berjalan dan hasil maksimal. Kita juga punya standar di sini gitu. Visinya ketat. Pekerjaan logistik itu seribet apa? Sebenarnya kita punya plan A, plan B, plan C gitu. Misalkan bisa dikirim, harus beli, diakalin. Kita harus berusaha membangun chemistry, harus solid gitu. Komunikasi juga paling utama, sama trust, Bu. Ya gitu, aku meragukan aja decision aku gitu, kayak udah deh kayaknya udah dulu deh. Ngapain lo ada di sini? Lo maunya apa? Ada di sini, niat lo apa? Dari awal ada di sini, melihat hasil akhir kita yang wow, spektakuler tuh semuanya paid off. Halo. Hai, Bu. Halo Ibu. Selamat datang di Angkor. Hari ini kita kedatangan Adit, Mas Adit dan Mbak Regina. Nah, Mbak Regina ini kalau di produksi itu bagian makan, bukan tin. Kalau Mas Adit di bagian Logistik, Bu. logistik. Oke. Pertanyaan pertama dari gua, kenapa bisa kecemplung jadi bagian makan? Ceritanya gimana gitu? Aku juga bingung ya kalau diceritain kenapa dari awal tuh langsung disuruh konsumsi gitu. Sebenarnya kan memang line prod itu banyak ya Bu kerjaannya gitu. Cuman nggak tahu kenapa dari awal tuh spesialisasinya langsung makanan Muke gitu. lu makanan kali soalnya. Mungkin ada di sini tulisannya gitu ya. Tapi seberapa seru? Seru banget. Emang itu hobi juga sih kebetulan. Jadi aku juga nggak tahu kok pas banget nih sama hobi aku yang doyan makan dan explore makanan. Kemudian dipilih sama ibu sama produsernya juga. Kamu boleh bantu dikonsumsi ya gitu. Terus aku langsung kayak gitu. Seberapa penting sih konsumsi kalau kita ngomongin produksi? Wah, penting banget ya. Karena super krusial kalau aku. Kalau kecuali ya aku nggak tahu kalau di produksi lain ya. Kalau di Art Suara itu pangan itu salah satu yang menjadi prioritas gitu. Jadi dietnya anak-anak gitu, kebutuhan gizinya mereka semuanya tuh harus terpenuhi untuk biar bisa perform dengan baik gitu. Itu emang beda ya sama kalau misalnya lo nyiapin makanan buat pesta gitu. Bedanya beda karena kalau yang paling fundamental lah gitu. Kalau anak-anak cash gitu ya, itu pastinya ada dietnya mereka gitu. Mereka harus stay in shape, biar baju-bajunya juga muat. Gitu. Apaan orang tiap hari dikasih makannya berlebih-lebihan? Iya lagi Bu. tapi itu jadi bahan pertimbangan lah ya. Iya betul. Apa yang disediakan buat anak-anak makan tuh jadi bahan pertimbangan kamu gitu ya. Biasanya yang jadi problem apa? Problem itu ketika ya kita kan memang hobi memanjakan ya gitu. Iya. Memanjakan para cash juga teman-teman jangan sampai pada produksi dan lain kelaparan. Suka dapat komplainnya dari ibu ya kan. Ini makanannya semuanya berlemak gitu. Iya. Karena memang itu ya ada pemain-pemain yang nggak bisa makan gorengan, suaranya jadi nggak bagus lah gitu kali. Nah, kalau Adit apa sih kerjaan logistik tuh? Gue beneran nanya kalau ini karena gue nggak tahu. Jadi apa tuh logistik tuh apa? Kalau bahasa awamnya itu mempersiapkan segala sesuatu baik di backstage atau di stage. Itu mungkin kayak perlengkapan Bu, termasuk perlengkapan yang urusan makan-makan, piring, gelas dan lain-lain. Termasuk kayak mungkin ada kayak mengatur jadwal untuk dikirim ke sini kemana, misalkan kita ke AD Studio atau misalkan kita ke Art Planner, berarti barang-barangnya harus dipastikan dikirimnya kapan dan sampainya kapan gitu, supaya tim lain nih schedule-nya nggak bertabrakan dan nggak numpuk-numpuk gitu. Iya. Ini kalian kan semua kan kerja di bawah produser ya? Benar. Di bawah produser. Ada nggak jenis produser tertentu yang kayak, nah ini gue doyan nih sama produser yang kayak gini, gue gak doyan nih sama produser yang kayak gini, tuh yang jadi perbedaan apa coba?
Setiap produser itu memiliki cirinya sendiri sih sebenarnya ya. Kami ini line producers itu biasanya hanya adjust aja sih Bu, gitu. Kayak itulah ilmu psikologiku lumayan penting ya. Iya, oke. Emang dulu sekolahnya apa? Psikologi. Oh, Gitu. kirain masak memasak gitu enggak? Sama Hobi sekali itu, enggak? hobi, nggak ada, nggak ada. Tapi jadi latar belakang pendidikannya enggak ada urusannya sama pekerjaan kamu Nggak ya. ada urusan sama musikal. Oke. Kalau Adit? Kalau dari aku sendiri sih lebih suka dan lebih nyaman sama produser yang all out, terserah deh line pro-nya mau gimana, tapi kalau ada problem kabarin, nanti kita discuss seperti apa. Jadi rules-nya tuh jelas Bu gitu, bahwa karena itu akan menyesuaikan kemampuan kita dan timing schedule kita. Gitu. Seribet apa sih Dit? Sebetulnya pekerjaan logistik itu seribet apa? Perintilannya sih Bu yang ribet gitu. Kayak misalkan contoh lah mungkin ada kostum yang tertinggal yang harusnya kan di schedule ini harusnya udah sampai nih. Atau mungkin kayak alat makan yang gak ada gitu. Kayak ya perintilan yang sebenarnya itu. Terus penyelesaiannya gimana? Sebenarnya kita punya plan A, plan B, plan C gitu. Misalkan bisa dikirim, harus beli, diakalin gitu. Diakalin tuh diapain? Misalkan kita butuh lemari es. Lemari esnya timingnya nggak mungkin nih. Ya udah, cool box, es batunya banyakin. Oke. Jadi tambal sulamnya gitu ya, tambal sulamnya gitu. Kayak kemarin misalnya ya, aku sebagai eksekutif produser memutuskan hari ini adalah hari terakhir kita latihan di tempat ini. Besok kita udah latihan di tempat lain. Itu seberapa ribet sih yang harus lo hadepin? Gue kan main sebut sih aja. Ya maunya gue begini gitu. Kita sih biasa aja ya Bu ya. Kita itu terbiasa kerja itu memang under pressure. Benar. Kerja under pressure. Terus kemudian dengan schedule yang tight. Kemudian kita terbiasa dalam perubahan dalam hitungan menit, dalam hitungan detik. Yang tadinya sedetik sebelumnya ngomong A kemudian berubah jadi B. Itu memang kita udah terbiasa. Kita udah mitigate itu sih semua. Oke. Terus dan itu juga misalkan tiba-tiba bahasa anak sekarangnya tuh dar der dor Bu. Nah itu ABC-nya tuh harus ada gitu. Tiba-tiba dar der dor ya udah mau nggak mau kita fokusnya adalah produksinya tetap berjalan dan hasil maksimal. Itu aja Bu. Kalau misalnya dari Adit sendiri yang paling membutuhkan logistik tuh divisi mana? Kalau paling membutuhkan tim logistiknya itu mungkin ke konsumsi. Kita ini baru pecah kongsi Bu. Jadi sebelumnya tuh Adit itu memang diperbantukan di aku. Baru produksi ini kita pecah kongsi nih. Jadi Adit punya divisi sendiri, aku sendiri. Untuk info, mereka nih lagi kerja untuk aku di Musikal Mar. Jadi Riran Mar. Pecah kongsi nih. Ini baru pertama kali nih. Terus gitu. apa yang dirasakan setelah pecah kongsi? Sedih. Bohong gitu gini. Yes, gak ada si Adit cerewet. Tapi tetap Bu, dikit-dikit dit dapetinnya kayak berasa masih aja gitu. Tapi memang itu sih Bu, kita harus berusaha membangun chemistry. Fokus kita berdua dan mungkin semua kita tanamkan fokusnya produksi berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya kayak makanan gitu ya, gue tuh bawel banget urusan makanan. Satu, makanan tuh nggak pernah boleh kurang, gitu ya. Yang kedua, makanan nggak boleh rasanya nggak ada, gitu. Nah kemarin nih sempat kita dapat sponsor, Terus ada satu hari di mana sponsornya kurang makanannya gitu. Marahlah ini gitu kan. Sebetulnya kalau misalnya dari segi sponsorship kayak gitu, lo ngaturnya gimana sih? Maksudnya apa ya? Apakah karena udah jadi sponsor mereka bisa seenak-enaknya gitu atau gimana? Apa tetap ada barter dan ada nego lah, nego antar kita sama vendornya sih? Gimana sih? Kalau kemarin itu memang di awal ditanya gitu berapa lauk dan lain-lain. Sebenarnya kita udah sebutkan gitu. Kita biasanya tuh lauknya segini, ininya segini. Kemudian pesannya itu 50 packs. Oke. Nah pada saat berjalannya waktu kita ternyata ada miss di situ dimana tiba-tiba
dikurangi ininya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu ada juga nih beberapa cerita bukan diproduksi gue. Tidak sesuai lah. Artinya apa yang didapat dari sponsor makanannya itu tidak sesuai ekspektasi. Betul. Itu sebetulnya seberapa boleh sih kita komplain sama sponsor? Pernah nggak kejadian di kamu gitu kayak aduh kok kayak gini ya gitu? Pernah. Waktu kita dapat sponsor dari yang jangan sebut nama dari yang sebelumnya ada yang nasi kotak itu kita sih keras memang menegur gitu karena gimana pun juga kan kita sudah ada agreement di awal gitu. Udah ada agreement di awal, bukan berarti kalau misalnya kasih sponsor bisa kasih asal-asalan gitu. Karena kita juga punya standar di sini gitu. Dan penerimaan dari sponsornya gimana? Alhamdulillah baik. Oke, untuk kemudian diperbaiki begitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh yang nyariin sponsor kamu dari bagian konsumsi atau produksi? Aku. Marketing. Oh, kamu yang cariin. Aku cari sponsor. Kebetulan di Line Prod juga aku tugasnya salah satunya juga sponsorship. Oke. Gitu. Nah, ya aku sih. Nah, sekalian kalau gitu pertanyaan berikutnya apa kriteria sebuah bisnis gitu ya, vendor bisa menjadi sponsor? Kalau dari aku ya yang pertama dia udah lumayan besar gitu. Udah lumayan besar, kemudian mereka portofolionya bagus gitu. Kompronya semuanya pokoknya bagus tuh gitu. Terus ada lisensi terutama untuk kesehatan gitu. Kalau catering ya, kalau dari segi catering gitu. Karena kita nggak mau kan cash kita nanti ke kenapa-napa gitu. Itu mereka udah harus punya lisensi tertentu. Pernah nggak dapat problem keracunan makanan gitu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ada. Jangan sampai amit-amit ya Allah. Iya. Lagi ngebayangin aja kalau misalnya sampai terjadi tuh apa sih yang harus dikerjain gitu. Kira-kira apa? Aduh. Gak tahu juga ya. Bingung juga ya gitu ya. Karena alhamdulillah sejauh ini sih belum pernah karena lumayan ketat ya kita ya gitu. QC-nya ketat. Kita aja sendiri kalau nyiapin makanan kan juga ada SOP-nya gitu. Kita apa tuh SOP-nya? Cuci tangan, pakai sarung gitu-gitu. Terus kemudian kita juga mesennya juga nggak dari yang asal-asal gitu. Dengan Art Suara tuh punya standar tertentu gitu. Jadi tempatnya juga harus kalau misalnya nggak ada budgetnya gimana? Kayaknya sejauh ini nggak belum sih. Nggak, tapi ini menjadi sebuah momok ya. Kalau menurut aku di setiap produksi bahwa terkadang makanan itu kurang diperhatikan, kurang diperhatikan sama produksi karena dipikir konsumsi lah gitu, apa sih gitu. Padahal sangat penting pada akhirnya karena pada saat pemain atau produksi tidak diperhatikan konsumsinya, mereka jajan. Betul. Mereka jajan gitu. Ini kadang-kadang disediain jajanannya. Dan berkaitan, salah banget. Berkaitan itu dia sama memanjakan. Timing pengiriman dari logistik. Saat pemesanan makanan siang, sampainya harus benar-benar tepat waktu. Karena juga kadang yang masak itu memang harus dimakan siang. Kalau dimundurin kualitasnya berkurang. Basi lah, apalah gitu. Itu pemilihan makanannya juga jadi meter dong. Betul, ya. Bahwa nggak boleh yang pakai santan mungkin. Betul, itu sebelumnya kan sempat yang basi itu tuh Bu. Sempat ada dari ada salah satu vendor. Gitu. Nih ada pertanyaannya nih. Ada indikator bahwa sebuah show itu well managed dari sisi kalian? Kalau misalnya produksi itu sesuai porsi masing-masing sih sebenarnya, well managed itu ya gitu. Kalau misalnya tidak saling tumpang tindih kerjaan, tidak overload, gitu. Ini belum ngerasa overload. Udah pernah gitu, tapi terus kan gimana dong ngadepinnya kalau overload gitu? Ya kan aku nih orangnya punya wide range of tolerance ya, gitu. terlalu wide kayaknya. Jadi ya pada saat itu kita jalanin aja gitu. Cuman habis setelah show biasanya kan ada evaluasi. Nah itu kita kasih tahu sepertinya kayaknya gitu. Dan selalu ada perbaikan gitu. Iya. Kalau Adit masalah paling berat di logistik apa Adit? Komunikasi Bu.
sangat harus penting tuh ya, penting. Mungkin di pada semua, saat ada orang yang nggak ngasih tahu apa-apa tiba-tiba minta gitu ya. Itu dia Bu. Sama kayak misalkan tim saya juga atau saya nggak menyampaikan apa yang mau dikerjakan atau schedule apa, itu akan mempending semua yang harusnya tersampaikan sesuai schedule gitu. Komunikasi sangat penting Bu. Nah, Betul. ini kan kalian ada sebenarnya gini, kalau kita ngomongin konsumsi dan logistik, ini ada dua part ya. Satu part di mana kita latihan Betul. di hari-hari regular rehearsal. Iya. Sama satu lagi pas di gedung. Iya. Nah, ini dari ngasih makan cuman ya sekitar 20-30 orang, tiba-tiba pas masuk gedung ada 200 Ratusan, orang gitu. iya. Ini gimana tips dan triknya nih apa nih untuk supaya perbedaan itu yang jauh banget itu bisa teratasi dengan smooth lah gitu. Ya. Nah ini juga salah satu kendala yang kita selalu hadapin ya Bu, karena selalu angka itu berubah gitu. Pas di lapangan dengan yang kita sudah hitung itu selalu berubah. Ada perbedaan. Ada perbedaan gitu. Maka itu kita selalu punya buffer gitu. Misalnya 100 kita menyediainnya berapa gitu. Terus kalau misalnya oke, lo bilang gue nyediain 100, orangnya ternyata cuma 80 nih. Sisa 20 tuh dikemanain sisanya? Makanan itu nggak pernah mubazir, nggak pernah mubazir. Jadi selalu ada satpam atau siapa yang bisa diberikan. Oke. Jadi memang selebihnya dibagikan lah gitu ya. Karena prinsip art suara adalah tidak boleh kurang. Ya sebenarnya itu prinsip di mana-mana ya. Bahwa ya itu balik lagi, kita terkadang mikir bahwa ini nggak penting, tapi itu super penting jadinya. Kalau Adit gimana tuh Dit, dari ngurusin 30 orang jadi 200 gitu? Teamwork Bu. Jadi kerjasama sama tim harus bener, harus solid gitu. Komunikasi juga paling utama, sama trust Bu. Wah. Itu sih. Trust tuh apa tuh, gimana tuh? Kayak misalkan orangnya berapa? 80. Oke, fix kita pesan 80. Tahu naik misalkan jadi 90 gitu. Ternyata dalam tanda kutip 10-nya buat siapa gitu. Karena kan kok naiknya cuma 90 gitu. Itu sih seperti itu Bu. Karena memang kayak kerja sama tim ini kejujuran paling utama Bu. Karena kelangsungan produksi kalau kita nggak bisa trust atau nggak ada kejujuran susah Bu gitu. Gitu. Lo selama produksi sama Art Suara lah ya, kayaknya belum pernah produksi sama komunitas lain kan? Belum. Pernah ada problem apa yang paling darderdor? Meminjam istilah lo tadi, darderdor gitu. Makanan menghilang. Nah lo? Oh iya. Itu waktu kita Vintage Sound. Oh ya. Jadi harusnya makanan itu untuk asistennya Mas Gilang. Tapi termakan sama orang lain. Cuma beda lauk aja Bu gitu. Kayak misalkan rendang sama ayam. Tapi akhirnya ayo udahlah, karena komunikasi, karena chemistry langsung set langsung teratasi. Itu gitu. tapi sempat panik. Bukan panik lagi Bu. Karena bagian makanan ini kan mereka harus makan dulu sebelum kerja. Karena kalau enggak kan kerjanya kurang. Itu pernah kejadian. Itu yang pernah kejadian. Konsumsi mah ada aja darderdornya ya. Kalau kamu yang paling kayak aduh gitu. Ya kurang lebih sama ya gitu, karena waktu itu kita masih satu divisi. Masih satu divisi gitu. Makanan sih ya tenan juga waktu itu kan aku ngurusin tenan gitu. Itu ada aja tenan tuh artinya orang yang menyewa booth gitu. Itu ada aja VIP. Kalau aku ada lagi tuh. Ada lagi VIP. Itu tamu VIP beda lagi. Treatmentnya beda lagi. VIP, kita juga ada VIP lounge kan di situ. Makanannya juga ada aja lagi masa. Jadi setiap semua ini tuh ada masalahnya masing-masing, dimana kita kayak ya udah fokus on the solution saja apa gitu. Tapi kan berarti solutionnya itu on the spot ya. On the spot walaupun udah ada plan B, plan C, tetap aja on the spot harus iniin gitu ya. Ada berapa orang dalam tim kamu? Di dalam tim aku termasuk runner kah? Iyalah. Oh, termasuk runner. Kalau sebelumnya itu ada aku, kemudian ada Adit, kemudian runner kita ada 4 ya.
ada 4 Nah, gitu. lumayan ada 6 orang nge-cater 200 manusia. Iya, Ya. Terus latar belakangnya Adit, kalau kita ngomongin logistik itu kan soal manajemen ya. Betul. Latar belakang pendidikan lo ada urusannya sama logistik ini gak, Dit? Wah, sangat tidak ada, Bu. Kirain sangat ada, tapi sangat tidak ada. Maksudnya PR. gimana? Oh, Lulusnya PR. Oke. Gitu. Terus Tapi kenapa? memang sudah terbiasa memanage dan tahu hal-hal perintilan yang harus dihadapi. Beberapa kasus gitu udah pernah menghadapi. Jadi solusinya langsung kayak otodidak aja lah gitu. Oke. Sambil jalan belajar sedikit-sedikit. Oke, ini kalau misalnya kayak gini tuh biasanya kan kalau kita ngomongin kreator ya. Kalau kreator kan dari skrip udah gitu nanti sutradara maunya apa. Betul. Untuk kemudian kreator ini yang akan mecah lagi, ada yang musik, ada yang apa. Oke, gua harus bikin begini, akan bikin. Nah, kalau kalian tuh itunya gimana tuh tatanya tuh? Jadi produser ada acara apa aja gitu kali ya. Terus kalian strukturnya gimana? Strukturnya kalau dari kita kan pasti eksekutif dulu kan, kemudian turun ke produser. Produsernya bilang ini ada acara ini harus nyiapin konsumsi gini. Produser itu levelnya kan udah strategi sama visi besar gitu ya. Kalau misalnya kita line produser itu sebenarnya yang mengeksekusi harian atau sebagai eksekutornya gitu. Iya. Hal teknis aja lah, Bu, gitu. Jadi nanti akan di bawahnya akan dibantu lagi sama teman-teman runner misalkan. Nah, itu runner itu mempunyai posisi lagi misalkan kayak logistik. Ini untuk latihan di AD apa aja yang harus didetailin, ada yang detailin, ada yang checklist. Untuk schedule-nya siapa aja nih nanti jam berapa, kapan ada yang ngatur gitu. Nanti pengirimannya apa dulu nih? Karena kan berpengaruh sama transportasi ya, Bu. Dan sama skala prioritas. Misalkan kostum dulu lah, atau makanan dulu lah, atau apa dulu gitu. Jadi partnya runner itu dibantu sama runner untuk bagian-bagian itu, Bu. Dan itu lo ngerjainnya apa? Ada weekly meeting kah atau? Kalau weekly meeting enggak sih, Bu, paling by grup WA. Jika dibutuhkan. Nanti pas di lokasi sebelum mulai kita briefing dulu itu supaya mempertegas tugas-tugasnya. Nah, nih pertanyaan nih, dari semua project mana yang paling ngebentuk cara kerja kamu? Semua project yang paling ngebentuk Tumang. Kenapa? Karena pertama kita fasilitasnya di sana tuh enggak seperti, karena bukan produksi sendiri sih ya. Kita ikut produksi orang. Iya, jadi ada keterbatasan yang membuat kita untuk berkreasi, untuk dalam tanda kutip mau begini mau begitu ikut aturannya mereka. Ikut aturan kan, Bu. Jadi itu sih itu yang membuat saya next ke depannya tuh bisa begini jadi kayak seperti itu. Kalau kamu Tak Regina? Kalau aku Mar 1 sih. Gitu. Mar yang tahun lalu tahun 2025. Kenapa? Betul. Karena ya aku baru di situ ya, newbie banget. Kemudian masih adaptasi, kita ngeliat nih gimana cara kerja gini-gini segala macam. Nah, di situ aku banyak banget belajar mana do's and don'ts-nya gitu. Terus kalau misalnya kamu kan Bu, ini kan this is not your job. Ya, betul, Bu. Not your bukan pekerjaan tetap. Ini per project lah ya, basically. Apa pengalaman kerja apa yang terus kalian bisa adaptasiin di pekerjaan kalian yang sebetul-betulnya? Kalau Regina tuh ibu rumah tangga toh? Iya. Aku berkarir sebagai ibu rumah tangga sekarang. Tapi sebelumnya aku 9 to 5 juga. Corporate juga. Oke. Ya gitu. Itu yang tadi aku mau tanyain. Pengalaman di Artswara ini itu pengaruhnya apa di kehidupan lo? Adit. Dulu silakan. Kalau dari saya justru dari kantor gemesnya nih karena kemarin kita roadshow talk show ke beberapa kampus dan sekolah. Itu diskusi kecil yang nyambung sama Mas Gebo itu ini ada bisnisnya ini. Ini tuh ada bisnis yang sebenarnya bisa kayak kita set up. Yang kayak komunitas-komunitas itu contohnya adalah bisnis stand up, Bu. Nah, ini bisa nih kita create kayak sekolah vokal udah pasti ada. Sekolah koreo udah pasti ada.
acting ada. Nah kalau kita bikin satu wadah, kita bikin bisnisnya, pasarnya ada ternyata. Gitu Bu. Jadi dari sisi itu saya melihat itu kayaknya ini tuh industrinya gede sebenarnya kalau di setup gitu. Kalau setup dengan benar. Iya. Kalau ayo Regina. Ya benar. Dia udah takut banget soalnya ya. Asal pada tahu aja. Dan dari tadi di green room udah gini, nanti pertanyaannya gimana? Nanti pertanyaannya ini sesuai nggak sama yang kemarin udah dikasih? Nggak sesuai. Iya. Asam lambung udah Asal naik lambung. Bu. Betul. Nggak, tapi ya artinya gini. Kamu kan ya dari tadinya 9 to 5 kerja sama, mungkin bukan di bidang kreatif ya, bukan bidang seni lah gitu ya. Udah gitu jadi ibu rumah tangga. Beda lagi tuh ngadepin anak-anak di rumah dan suami dan lain-lain gitu ya. Terus ada pengalaman di sini yang tiba-tiba dunianya lain lagi gitu. Nah ini dari yang sekarang ini di Arswara nih yang bisa lo terapkan di rumah dan sebetulnya waktu itu kalau masih kerja di sana nih sebenarnya bisa diterapkan gitu, itu apa? Kalau di Arswara itu kan kita harus bisa memanage semuanya ya Bu ya. Apalagi kerja di line produksi itu kan kita yang make sure gitu ya, everything runs well, everything runs smooth gitu kan. Nah itu sih kayak gitu-gitunya tuh lumayan bisa aku terapkan ke. Jadi manajemen dari waktu, dari apa. Gitu. Oke. Nah nih kalau gue sebagai eksekutif produser, kalau lagi produksi seperti sekarang ini, di mana kira-kira 20 hari lagi kita show. Iya, kurang lebih. Iya. Ini tuh udah bukaan 7 nih sekarang. Udah mau give up rasanya. Kayak udahan aja boleh gak? Aku udah gak tahan nih gitu. Kayak semuanya udah di atas sini gitu kan. Pernah gak ada momen itu? Udahan aja. Aku ada. Kenapa? Aku ketika waktu itu Maret 1 ya gitu. Ketika waktu itu anak aku sakit. Oke. Gitu. Kalau ya sebagai ibu rumah tangga gitu. Anakku sakit. Pada saat itu aku nggak bisa nganterin anak aku ke dokter. Panas badannya, aku masih kerja gitu. Terus pas pulang baru dikasih tahu anakku kejang. Aduh. Terus aku langsung mikir lagi gitu. I started doubting myself gitu and my decision gitu kan, kayak what am I doing here sih gitu. Nih by the way buat yang nggak tahu, nih mata Yuyu banget, jadi sebentar lagi akan nangis. Oke. Tahan. Kerjaannya mewek aja. Aku mewek ketika melihat produksi kita yang sebagus itu Bu. Alhamdulillah. Wow banget Terus, gitu. Iya pada saat itu ya gitu, aku meragukan aja decision aku gitu kayak lah tetap kan harusnya prioritasku anakku ya gitu. Nah itu kayak langsung kayak aduh udah deh kayaknya udah dulu deh gitu. Kemudian tapi aku masih ngelanjutin gitu, kayak aku balik lagi ke niatan awal aku kayak ngapain lo ada di sini, lo maunya apa, ada di sini, niat lo apa, dari awal ada di sini gitu. Kemudian melihat hasil akhir kita yang wow spektakuler tuh semuanya paid off sih. Paid off. Adit gitu. Ada nggak? Kalau dari saya sih mungkin di semua produksi ada ya Bu. Setiap produksi itu pasti ada gitu. Rasa itu kayak yang semua orang tuh saya ekspektasikan untuk seperti saya gitu. Jadi kayak yang aduh. Kok gak dipikirin sih gitu kali ya. Kayak yang aduh gitu. Jadi sebenarnya harus kembali lagi gitu. Dit, ini tuh semuanya gak se-perform lu. Gak yang pace-nya gak sama. Dan memang sih kalau dari saya kan selalu bilang ke tim ya. Kita usahakan zero mistake ya gitu. Jadi semua ekspektasinya disamakan dulu. Tapi kan kadang ada yang ibu bilang seperti ibu bilang pace-nya tuh gak sama. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah tuh gimana cara kamu gain trust? Bagaimana? Di dalam games. Kalau menurut aku trust is earned ya Bu. Iya. Gitu. Jadi kamu harus perform dulu. Kamu harus kelihatan dulu. Kamu harus mencoba dulu gitu. Kamu kasih baru nanti berjalannya waktu trust itu bakal kebangun. Gitu. Iya. Iya. Aku kalau misalnya kemarin tuh pernah ikut di produksi orang. Iya. Bedanya sama yang sekarang lagi dijalanin, makanannya prasmanan. Nah, kalau kamu harus milih antara prasmanan dan kotak, kamu milih mana? Tergantung tempat kalau aku.
Oke. Kalau misalnya seperti di studio yang besok kita Ade ini ya. Ade gitu, memang tidak ada tempatnya untuk bikin prasmanan. Tempatnya kayak nggak mumpuni gitu ya. Mending box sih lebih ini juga lebih praktis dan lebih higienis gitu. Tapi kalau misalnya sama lah, let's say di rumah gitu dengan kotak nggak apa-apa juga. Iya. Kenapa harus prasmanan? Kayaknya kurang gitu. Apa tuh? Kurang gitu. Soalnya kita banyak yang makan pakai tangan kan gitu. Okay. Pakai piring pakai tangan gitu. Iya. Kurang homey lah. Kurang. Iya. Kalau misalnya itu tadi Regina udah ngebahas sedikit sih bukan vendor seperti apa yang akan kamu pilih untuk menjadi partner lah, mitra gitu ya. Tapi kalau jenis makanannya tergantung juga dari request sih gitu. Jadi biasanya kan aku suka tanya tuh gitu, pengen apa sih, ini mbak gitu. Oh, sampai segitunya ditanyain dulu. Iya kan, nggak terima jadi aja udah apa yang gue siapin lu makan gitu. Jangan Bu, nanti akan merubah mood. Oke. Itu harus dipertimbangkan Iya, juga. Pertimbangan. betul. Aku biasanya suka nanya juga gitu. Oke. Bosen nggak ini? Bosen mbak gitu. Misalnya kasih tempe mulu tiap hari ya bosen ya udah pasti. Oke. Karena kan ada kata-kata yang mengatakan bahwa makanan enak itu bikin mood senang dan bikin mood bagus gitu. Kita mau mereka, ini kan salah satu kayak fundamental thing yang buat mereka itu perform well, perform happy, moodnya enak gitu. Oke. Kalau misalnya bisa milih, pengen di bagian apa? Sebenarnya jujur-jujuran aku tuh udah seneng dengan bagian aku sekarang ya. Tetap pengen dipanggil Ibu Kanti. Karena aku udah tahu ritme kerjanya dan lain-lain gitu. Selain jadi line prod kan, maksudnya selain jadi line producer, mungkin aku mau coba. Gak mungkin gak jadi ibu. Gak mau juga. Ya bisa aja, kenapa enggak? Asal tahan aja dengan pressure-nya. Itu dia Bu, gak tahan. Kalau Adit? Kalau posisi sekarang sih udah oke lah Bu. Kalau disuruh nyoba mungkin jadi cash. Serius? Ya, karena itu kemampuannya oke banget Bu. Dia harus acting, harus nyanyi, harus ngapalin nari, blocking, ngapalin blocking gitu kan, ngapalin dialog. Itu buat saya multi talent banget sih. Kayaknya ada hidden talent nih dia nih kayaknya nih. Maksudnya kan cuma nyoba gitu. Kalau disuruh nyoba gitu. Nah, oke. Lo kan berdua tadinya satu divisi nih. Gue pengen tahu siapa yang lebih, kayaknya sih udah tahu ya. Cuman ini aja. Siapa yang lebih tenang dan siapa yang lebih dar gitu. Kalau saya sih merasa saya yang lebih tenang. Cuman kalau Adit mungkin Adit merasa Adit yang lebih tenang. Jadi gimana nih? Mungkin momen-momennya aja sih Bu. Proklaim ya. Iya, momen-momennya aja. Kadang juga ya saya dar-der-dor atau mungkin kadang Mbak Regina. Tapi ya lebih sering Mbak Regina sih. Yang dar-der-dor. Dar-der-dor. Kalau udah panik, apa yang terjadi sih emangnya? Nah, kita tuh jarang panik ya. Kita tuh hampir nggak pernah panik gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya udah kita kayak fokus. Oke, berarti kita apa nih solusinya gitu. Udah langsung mikirnya solusi. Solusi sama di reminder Bu. Contohnya misalkan kayak kemarin kita di vintage, ibu ini teriak-teriak lemari es, kulkas dibawa. Terus saya ingatkan, kan ada cool box. Oh iya ada ya. Gitu. Dia udah panik duluan Bu. Iya. Oke. Jarang, tapi hampir gak pernah ya. Enggak. Cuman mungkin aku kalau misalnya lagi kayak gitu agak voice-nya tuh agak naik. Agak ngeri sedikit. Berapa desimal gitu. Naik lah ya. Nah gitu. Karena memang maunya ibu ini selalu perfect semuanya. Harus perfect. Iya. Itu turunan Dit. Iya betul. Gimana ya? Turunan dari yang paling atas dong berarti ya. Dari gua. Nyebelin gua emang, biarin aja. Pokoknya produksinya cakep. Betul. Nah di setiap podcast gue memberikan waktu untuk narasumber gue untuk bertanya satu pertanyaan ke gue. Nah kalian sekarang boleh nanya, silakan. 10 boleh? Ya gak boleh dong, satu jelas. Apa kendala paling besar yang Ibu hadapi selama menjadi eksekutif produser? Kendala paling besar itu adalah kalau buat aku menentukan cash.
Jadi apakah aku sudah memilih cast yang sesuai dengan peran yang dia mainkan. Karena Art Suara itu jarang bikin audisi. Artinya aku memang secara sengaja senang bekerja dengan orang-orang yang aku sudah familiar. Mungkin juga karena umur ya. Makin kita tua kita makin mau kerja sama yang cocok gitu. Begitu lo merasa cocok sama satu orang ya lo akan kerja sama dia lagi gitu. Itu sebetulnya kendala untuk musikal itu kendala. Karena lo jadi gak punya regenerasi ke bawahnya tuh gak ada gitu. Ini sesuatu yang bahaya sebetulnya. Karena nanti jadi gak ada bibit-bibit baru. Betul. Yang bisa jadi sangat bagus sebetulnya. Jadi kalau buat aku kendalanya adalah di situ. Memilih untuk mau pakai yang udah biasa atau mau pakai yang baru. Itu di casting. Di castingnya ini yang selalu berat gitu. Di aku setiap memulai sebuah produksi itu gue mau pakai orang lama apa gue akan membuka kesempatan buat orang baru ya gitu. Ini masih perang terus sampai hari ini. Kita mau produksi lagi buat tahun depan insya Allah. Itu juga masih perang mau pakai casting lama, orang-orang lama yang sudah kenal dan sangat nyaman, atau gue mau nemuin bibit baru yang ya siapa yang tahu bibit baru ini bagus banget misalnya gitu kan. Itu yang jadi kendala buat aku paling besar. Mungkin bibit barunya saya Adit, Bu. Nggak bisa. udah pasti nggak bisa. Jangan nekat. Adit, pertanyaannya? Kalau dari saya mungkin nggak Bu? Ibu akan melakukan produksi musikal di beberapa kota? Sampai hari ini tidak. Kenapa? Karena tidak di kota-kota lain selain Jakarta itu tidak ada gedung kesenian yang mumpuni. Jadi kita sudah pernah coba waktu itu Serintil kita main di Jakarta untuk kemudian kita main di Solo. Mudahnya Serintil kenapa bisa dibawa ke Solo dan main di sana? Mudahnya karena monolog. Jadi hanya satu orang pemainnya. Udah gitu musiknya juga tradisional. Jadi alat-alatnya mudah dibawa. Karena dia monolog dan waktunya durasi show-nya tidak panjang, tidak ada pergantian set. Jadi set juga hanya satu saja itu gitu. Jadi lebih mudah lah gitu. Itu pun kita main I'm so sorry tapi Bantara Budaya Solo itu lumayan gak layak. Lumayan gak layak gitu maksudnya. Pada waktu itu memang pertunjukannya gratis. Tapi kalau misalnya sampai gak gratis, kalau misalnya gue harus nge-charge orang untuk nonton, gue gak tega sih terus terang aja. Karena tempatnya sangat tidak mumpuni gitu. Sangat tidak layak untuk kita jualan tiket gitu. Mau bayar berapa, mau nge-charge orang berapa dengan keadaan gedung yang seperti itu gitu. Kita main tiba-tiba pas begitu maghrib terbanglah tuh semuanya. Apa? Burung-burung. Kelelawar. Keluar masuk gedung gitu. Gue kayak ini gimana ya? Begini gitu maksudnya. Sampai hari ini aku masih belum bisa menemukan tempat untuk terutama untuk musikal ya. Terutama untuk musikal yang mumpuni gitu. Jadi kalau pertanyaannya bawa keliling agak sulit. Terutama saat ini belum lah gitu. Belum karena itu tadi kendala venue. Kalau saja ada venue yang lumayan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan untuk membawa ini ke kota lain gitu. Yang paling dekat waktu itu kita sambangin tuh Bandung. Akan tetapi Bandung juga punya polemik-polemik lain. Yang jadi tidak mungkin lagi gitu. Daya beli orang yang rendah misalnya gitu membuat itu harus menjadi sesuatu yang gratis. Kalau Serintil pada waktu itu karena pemainnya cuma satu ya masih oke lah gitu. Ini Mar pemainnya 23. Bagaimana sebuah produksi bisa menutupi itu semua kalau kita nggak nge-charge orang untuk datang nonton gitu ya. Sementara balik lagi daya beli masyarakat di luar Jakarta itu masih sangat rendah untuk
art yang seperti ini. Untuk bayar film bioskop mereka mau. Ya. 50.000, 30.000 gitu kali ya kalau di daerah ya. Masih mau. Tapi kalau untuk sebuah karya seni seperti ini masih reluctant banget. Iya, iya. Masih reluctant untuk mengeluarkan uang berapa? Kita jual tiket paling murah berapa? 75.000, 150.000. Karena itu masih berat. Musikal itu mereka aja belum tahu kan musikal belum itu tahu apa seperti sih? apa gitu ya. Jadi memang untuk sementara waktu kayaknya enggak deh. Apa Banyak tuh? bercanda atau serius? Tergantung situasi. Enggak kan antara kalian berdua maksudnya. Bercanda. Tergantung, Kalau tergantung saya sih- situasi juga. Kalau Tapi saya lebih nyaman sama tim yang bisa diajak bercanda nanti dibawa arah serius. Oke. Karena kalau tiba-tiba di serius jadinya bercanda malah hasilnya nggak maksimal. ya. Nah, Kalau aku lebih gitu. ke serius kan memang gitu. Jadi kalau misalnya lagi kerja ya udah locked in aja gitu. Ya. Oke. Cuman beliau ini bagusnya kalau misalnya aku udah gitu pasti dibercandain lagi I gitu. see. Jadi ya enak lah pokoknya. Chemistry-nya ada lah ya kalian berdua lah ya. Ada. Kalau untuk Ada. urusan kerja ya. Oke. Kerja Dit, ya Bu. kerja dong. Jangan gila ya. Dit, gue mau nanya. Tips dari lo untuk bagian logistik. Ya. Untuk produksi-produksi yang lain. Tips dari lo. Kalau dari saya untuk logistik ya Bu, Iya. itu lebih kepada kembali lagi kan komunikasi itu Iya, penting. iya. Komunikasi itu penting untuk teamwork antar part itu juga penting Iya. karena dia yang akan menentukan time schedule itu berjalan dengan lancar. Karena Iya. kalau kita nggak ada komunikasi, nggak ada teamwork, itu semuanya amburadul Bu. Entah Iya. mungkin ini ada yang belum sampai, kameranya ini belum sampai, ini belum sampai Iya, gitu sih. iya. Tipsnya itu Jadi komunikasi Bu. paling penting kalau Sangat. dari bagian logistik. Betul. Kalau Regina? Sama sih kurang lebih ya gitu. Memang kita kan kalau hubungan kita tuh selalu bersinggungan ya gitu. Dulu logistik itu masuk ke aku Iya. gitu. Nah sekarang udah terpisah gitu. Nah yang paling penting betul memang komunikasi itu Bukan harus. bukan pemilihan vendor gitu. Oh jelas itu juga. Iya. Benar. Pemilihan vendor udah pasti itu. Terus kemudian time management. Time management. Karena nggak boleh sama sekali namanya Miss. telat. Iya. Berhubungan sama perut orang yang telat 15 menit aja itu. Jadi gak bisa ya mesen dari GoFood gitu gak bisa ya? Bisa. Oh bisa. Tapi kita sering mesen dari GoFood tapi kita udah tahu vendor-vendornya mana gitu. Yang satset yang paling deket itu tuh udah ada semuanya udah ada listnya gitu. Ini kalau kita ngomongin soal makanan ya, vendor tuh kan jadi sangat penting. Betul. Karena Jakarta banyak banget vendor banget. gitu. Ini caranya Regina, ini enak, ini nggak enak, itu lu cobain gitu satu-satu. Pernah ada di momen itu dimana aku food tasting Food terus tasting. gitu kayak Food food tasting ya. Jadi kayak ngelihat presentasi makanannya gimana. Karena waktu itu pernah juga dapet saran dari ibu pas aku pesan kan kita cobain tuh, gitu cobain terus pesan gitu. Nah kalau salahnya aku waktu itu aku nggak tes dulu gitu. Pas dilihat kok terlalu sederhana gitu cenah. Apa? Komentar dari gua. Hah? Ya. Gitu jadi mungkin nggak lengkap gitu makanan ininya apa namanya nggak 2 lauk misalnya kayak gitu. Iya. Itu jadi, nah itu tadi ya tipsnya ya buat yang mau produksi untuk urusan makanan, vendor itu sangat penting. Betul. Harus food tasting dulu, time management, untuk kemudian komunikasi. Ya. Kalau dari Adit juga kurang lebih sama, time management dan komunikasi harus terus berjalan dengan baik Banget. dari semua divisi. Betul. Banget. Adit, Regina, terima kasih Terima banyak kasih, Bu. sudah datang, sudah berbagi kasih. ilmunya. Terima kasih. Ketemu lagi nanti kita ya Iya. di produksi-produksi Oke. berikutnya. Dadah, Thank you so Terima kasih. much. Bye-bye. Bye.